Bayangkan sebuah perusahaan farmasi tengah mengembangkan obat anti kanker baru yang diharapkan menjadi terobosan dalam terapi penyakit ganas. Sebelum diberikan pada manusia, obat ini harus melalui tahap uji praklinik, serangkaian pengujian yang dilakukan pada hewan laboratorium untuk menilai keamanan dan potensi toksisitasnya. Pada salah satu percobaan, obat diberikan pada tikus selama 14 hari berturut-turut. Awalnya, semua tampak normal. Namun setelahnya, salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan ginjal. Temuan ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas dari obat anti kanker ini? Langkah pertama adalah melakukan analisis toksisitas yang lebih mendalam. Peneliti perlu meninjau ulang data dosis, frekuensi pemberian, dan parameter biokimia yang diamati. Apakah efek tersebut muncul pada semua tikus, atau hanya pada dosis tertentu? Apakah kerusakan ginjal bersifat reversibel atau permanen? Untuk menjawabnya, peneliti dapat melanjutkan ke tahap uji toksisitas subkronik dan kronik. Tapi, mengapa tahapan ini begitu penting? Uji toksisitas subkronik biasanya dilakukan selama 28 hingga 90 hari, sedangkan toksisitas kronik dapat berlangsung hingga 6 bulan atau lebih, tergantung spesies hewan dan tujuan pengujian. Melalui studi ini, peneliti dapat menilai efek jangka panjang dari obat, memantau akumulasi zat aktif di dalam tubuh, serta mendeteksi kerusakan organ target seperti hati, ginjal, atau sistem saraf. Tahapan ini sangat penting karena efek toksik tidak selalu muncul secara langsung. Beberapa efek baru terlihat setelah paparan berulang atau jangka panjang. Hasil dari uji subkronik dan kronik menjadi dasar utama dalam menentukan keamanan penggunaan obat pada manusia. Selanjutnya, peneliti perlu menetapkan batas dosis aman. Disinilah konsep NOAEL, No Observed Adverse Effect Level, berperan. NOAEL adalah tingkat dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek samping yang merugikan pada hewan uji. Untuk menentukannya, peneliti melakukan serangkaian uji dengan berbagai dosis. Setiap kelompok hewan diamati secara klinis, diukur berat badannya, diperiksa fungsi organ, dan dilakukan pemeriksaan histopatologi jaringan. Dari hasil tersebut, dosis yang tidak menyebabkan efek toksik dibandingkan dengan dosis yang mulai menimbulkan efek negatif. Nilai NOAEL inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung dosis awal yang aman bagi manusia, dengan menerapkan faktor keamanan biasanya antara 10 hingga 100 kali lebih rendah dari dosis hewan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa obat yang dikembangkan tidak hanya efektif, tetapi juga aman digunakan pada manusia. Jadi, setiap temuan efek samping dalam uji praklinik bukanlah kegagalan, melainkan tanda peringatan penting untuk memahami mekanisme toksisitas dan memperbaiki formulasi obat. Melalui evaluasi toksisitas yang cermat, penetapan NOAEL, dan perhitungan dosis aman, proses pengembangan obat dapat berjalan dengan prinsip utama farmakologi. Efikasi tinggi dengan risiko seminimal mungkin. Begitulah pentingnya tahap evaluasi toksisitas dalam menjamin keamanan obat baru sebelum memasuki uji klinik pada manusia.